Takut gagal. Oke, ini sebuah apa ya istilahnya pembahasan yang sangat menarik bagiku karena jujur banyak sekali dari teman-temanku juga yang mereka itu pada waktu pengen memulai bisnis yang selalu ditakutkan itu adalah kegagalan, takut gagal, takut rugi, takut nggak laku, takut pokoknya takut 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 dan sebagainya. Padahal sebenarnya kalau misalnya bisa dibilang kegagalan itu justru satu hal yang dibutuhkan bagi kita sebagai seorang pengusaha. Kegagalan itu justru apa ya penting bagi kita. Kegagalan itu justru kalau kalau menurutku pribadi ya, kegagalan itu sebuah pembelajaran yang sangat berharga, sangat berarti dibandingkan kita katakanlah belajar di buku atau belajar di teori, belajar di YouTube, belajar di dengerin orang lain dan sebagainya. Menurutku pengalaman kegagalan itu satu-satunya yang dapat yang cepat lah, lebih cepat mengajariku banyak hal. Misalnya kalau misalnya aku gagal dalam bisnis, itu aku belajar banyak hal. Setelah gagal itu aku belajar banyak hal. Nah, gagal yang aku maksud itu mungkin berbeda dengan gagal yang dipikirkan oleh banyak orang, terutama mungkin teman-teman yang nonton video ini. Gagal yang mungkin dipikiran banyak orang adalah kalau gagal nanti apa yang aku usahakan selama ini akan sia-sia. Misalnya katakanlah kita jualan, kita semangat tuh beli bahan baku atau misalnya kita produksi sendiri atau kita beli barang, nyetok barang dan sebagainya, terus kita jual lagi, terus nggak ada yang beli, terus gagal. Nah mungkin bayangannya adalah kita sudah capek usaha, kita sudah capek promosi, kita sudah capek beli barang katakanlah, kita sudah capek nyari supplier katakanlah, kita sudah jualan juga, kita sudah kemana-mana, kita sudah capek untuk nawarin ke orang, kok tapi nggak ada yang beli, kok nggak ada yang tertarik, kok nggak laku kayak gitu. Berarti sia-sia ya. Itu kan berarti apa yang kita lakukan selama ini sia-sia. Dan belum juga tentang modalnya. Kita sudah keluarin banyak modal untuk beli bahan baku, untuk beli barangnya, transportasi, untuk belajar juga, untuk misalnya ikut kursus-kursus belajar, terus untuk marketing. Nah kalau gagal itu semua sia-sia dong. Nah mungkin banyak yang dipikirannya teman-teman mungkin seperti itu, gagal yang kalau kita gak berhasil berarti semua yang kita lakukan itu percuma, sia-sia, rugi dan sebagainya. Itu yang dibayangkan oleh teman-teman. Nah sedangkan yang aku bayangkan adalah gagal itu adalah sebuah momentum di mana aku mengerti kalau apa yang aku lakukan ini nggak berhasil, gagal. Lah, lalu tentang modal dulu deh. Makanya teman-teman itu aku sarankan selalu di YouTube channelku, itu aku selalu share bahwa kalau misalnya mulai bisnis itu mulai dari yang kecil-kecil dulu. Kalau nggak punya modal, ya dropship dulu. Mungkin banyak sekali dari orang-orang yang ya kalau dropship kan untungnya dikit. Ya memang kalau misalnya katakanlah pengen jualan, ya beli sedikit-sedikit dulu. Nah itu kan untungnya dikit. Ya memang karena awal kita berbisnis itu kita harus belajar dulu. Kita harus merasakan dulu jualan itu seperti apa, cara stok produk itu seperti apa, cara menghadapi customer itu seperti apa. Kita harus merasakan itu dulu, baru pelan-pelan. Misalnya kita sudah tahu nih, kita sudah katakanlah pertama dropship katakanlah tanpa modal kan, itu tinggal nyari supplier katakanlah di marketplace, kemudian kita jualin produknya di WhatsApp, di Instagram, di TikTok dan sebagainya. Kalau ada pesanan kita pesankan ke supplier, ya kan? Kalau ada pesanan kan customer ngirim uang ke kita, kita belikan produknya ke supplier, itu kan tanpa modal. Nah, kalau misalnya itu pun gagal, at least kita dapat pengalaman. Kita dapat pengalaman ngomong dengan supplier itu seperti apa. Kita dapat pengalaman cara posting produk itu seperti apa. Kita dapat pengalaman, cara nyari produk itu seperti ini. Cara promosi di WhatsApp katakanlah itu seperti ini. Oh ternyata responnya customer itu seperti ini. Cara handle customer itu seperti ini. Kita sudah dapat pengalaman. Even itu gagal. Nah, kebanyakan gagal yang dipikirkan teman-teman adalah
Aku pengen mulai bisnis, aku harus punya modal 100 juta untuk bangun restoran katakanlah. Ya kalau misalnya aku bangun restoran 100 juta, rugi dong. Kalau gagal, ya rugi dong. Nah, itu gagal yang dibayangkan teman-teman. Dibayangannya selalu, pokoknya bisnis itu harus sempurna dulu, harus perfect dulu, harus produknya harus dibikin semenarik mungkin, sehingga dia keluar modal banyak gitu kan. Terus kemudian misalnya bikin toko atau restorannya harus dibikin sebagus mungkin, sehingga dia keluar uang banyak. Ya kalau gagal, ya rugi dong semuanya. Nah itulah yang ditakuti teman-teman. Padahal bisnis itu bukan soal sekali buka langsung jadi, enggak. Aku jamin sebagian besar bahkan mungkin semuanya ya. Aku nggak bilang 100%, tapi mungkin ada satu atau dua lah, tapi sedikit lah yang mereka itu bisnis pertamanya langsung berhasil. Kebanyakan orang-orang yang sudah sukses, kalian bisa tanya siapapun deh, orang-orang yang sudah sukses sekarang, yang mulai dari nol, bisnis pertama mereka itu kemungkinan gagal, dan mereka pasti mengalami kegagalan sebelumnya. Jadi sebagian besar orang itu pasti mengalami kegagalan di bisnis pertamanya. Ya aku dulu katakanlah misalnya pengalaman jualan makanan di kelas katakanlah, pada waktu sekolah aku jualan makanan katakanlah. Nah kok nggak diterusin, itu kan berarti sudah gagal. Nah saat dia bangun bisnis baru, pengalaman di bisnis yang sebelumnya, jualan produk ke teman itu tadi, jualan misalnya jualan kue atau apa di kelas saat dia sekolah tadi, itu membawa dia untuk terbiasa jualan saat dia punya bisnis kayak gitu. Nah kalau misalnya kita nggak punya pengalaman bisnis sebelumnya, nggak punya pengalaman jualan sebelumnya, ya kita coba dulu yang kecil-kecil, kita rasakan jualan itu kayak gimana ya gitu. Kita rasakan dulu, kita terjun dulu ke bisnis gitu loh, yang kecil dulu. Jangan yang langsung pokoknya aku pengen mulai bisnis tuh langsung harus sempurna gitu. Enggak, jangan kayak gitu. Semua bisnis itu mulai dari kecil, mulai dari satu cabang katakan. Enggak ada yang langsung buka langsung 500 cabang, 1000 cabang, kecuali itu bisnis keduanya atau ketiganya. Jadi bisnis pertama mungkin ya cuman 1 atau 2 kayak gitu, atau mungkin 100 itu pun nunggu sebulan atau 2 bulan lah katakanlah. Pasti fokus di satu dulu, tes market dulu. Kalau berhasil, oke, baru dilanjutkan, baru diperpanjang. Jadi nggak bisa langsung buka langsung gede gitu, nggak kayak gitu. Apalagi kita yang nggak punya modal, apalagi kita yang nggak pernah mulai bisnis sebelumnya. Jadi jangan melihat bisnis itu langsung satu kali buka langsung besar, langsung lancar gitu jalannya. Enggak akan ada yang kayak gitu selama kita belum punya pengalaman di sana. Kita itu kalau misalnya sebagai pemilik bisnis, ini aku ngomong sebagai pemilik bisnis ya, kita tuh harus bisa memutuskan sesuatu dengan cepat dan tepat. Nah, cara pengambilan keputusan itu didapatkan dari pengalaman kita di bisnis yang sebelumnya. Ya, karena kondisi bisnis realnya itu sangat cepat, apalagi di era internet sekarang ya. Perubahan bisnis itu sangat cepat. Misalnya kita buka bisnis apa, kita tuh harus bisa menentukan misalnya dari sisi production. Dari sisi production itu prosesnya seperti apa, bahan bakunya seperti apa, terus nanti alat-alatnya seperti apa, karyawannya seperti apa, SOP-nya seperti apa. Terus untuk manajemen bahan bakunya nanti seperti apa. Misalnya ada bahan baku yang katakanlah kita bikin makanan, ada bahan baku yang awet, ada yang enggak, tahan berapa lama, kita nyetoknya seperti apa. Itu dari sisi production. Kemudian dari sisi operasional, untuk pengirimannya seperti apa, untuk sistem ordernya seperti apa, untuk misalnya jadwal karyawan seperti apa, untuk kegiatan sehari-harinya nanti itu seperti apa dan sebagainya. Kemudian dari sisi marketing, strategi marketingnya seperti apa, kemudian kalau marketnya berubah nanti seperti apa, kalau target marketnya nanti ternyata ini nggak laku, itu kita harus seperti apa. Kalau misalnya target marketnya ingin varian produk A, nah apakah kita launching produk A atau kita tahan dulu. Nah itu, jadi itu banyak sekali loh, belum nanti di R&D ya. Tadi yang bagian itu masuk ke R&D ya, research and development. Kapan kita launching produk baru,
kapan kita mau tarik produk yang lama yang udah nggak laku, kemudian bagaimana cara kita menemukan produk baru yang sesuai dengan market. Nah itu kita sebagai pemilik bisnis itu harus bisa gitulah, ngambil keputusan, oh ini enggak, oh ini enggak. Dari mana kita bisa mengambil keputusan seperti itu? Ya, dari pengalaman. Belum lagi ke faktor eksternal, misalnya katakanlah suppliernya bermasalah, misalnya kondisi alam, katakanlah ada banjir, ada gempa, ada masalah. Terus misalnya legalisasi, ada masalah di produknya, ada masalah di tempatnya, ada masalah di mana. Terus misalnya human, karyawan, dari sisi karyawan atau partner bisnis seperti apa, misalnya ada masalah di karyawannya, ada masalah di partner bisnisnya. Nah kita sebagai pemilik bisnis harus bisa memutuskan tak. Nah kegagalan kita di bisnis yang kecil itu membuat kita menjadi berpengalaman, ya gitu. Daripada kita dari awal itu sudah takut dulu gagal, sehingga kita bikin bisnis yang sempurna dulu, produknya yang bagus dulu, risetnya yang bagus dulu, tapi nggak mulai-mulai. Kita mikirin banyak hal tapi nggak mulai-mulai. Nah lebih baik mulai dulu, rasakan dulu vibe-nya, rasakan dulu bisnis itu seperti apa. Dan kalau aku bilang ya gagal dulu pada waktu kecil ya, gagal dulu pas kecil biar kalian nggak gagal di yang besar. Jadi kalau misalnya kalian itu persiapan dulu, kayak yaitu tadi hitung-hitungan, terus kemudian pakai riset dan sebagainya, terus kemudian mikirin ini itu dan sebagainya, padahal itu bisnis pertama kalian ya. Kecuali kalau misalnya kalian bisnis yang sudah ada modalnya, atau yang misalnya bisnis franchise yang sudah ada guideline-nya, atau kalian memang bisnis partner dengan modal yang besar dan ada partner yang berpengalaman, itu beda cerita. Kalau kalian bisnis sendiri dan kalian bisnisnya itu tadi yang tanpa modal, ya kalian coba aja dulu kayak gitu. Nah aku sarankan kalau misalnya kalian belum pernah sama sekali berbisnis, jangan langsung pakai modal yang gede, kecuali kalian punya partner, itu beda lagi. Tapi menurutku even kita punya partner pun kita harus tahu loh tentang bisnis kita, harus paham gitu loh proses bisnis itu kayak gimana, atau kita bisa belajar dari pengalaman atau kita punya mentor lah. Kita punya mentor, jadi ada yang ngasih tahu kita, ada yang ngajarin kita, ada yang ngasih guideline ke kita kayak gitu. Kalau maksudnya kalian masih baru dan nggak ada semua itu, nggak ada privilege lah katakanlah, ya belajar dulu dari, nggak usah takut gagal, dari pengalaman, belajar dari pengalaman. Udah coba aja dulu, nanti kalian akan tahu kok. Dan enaknya gagal itu gini loh, kalau misalnya kita sudah pernah bisnis, dan aku gagal beberapa kali loh, bahkan mungkin udah puluhan bisnis, aku gagal belasan mungkin. Aku udah pernah nyoba banyak sekali bisnis, jadi untungnya aku dulu pernah gagal berkali-kali. Jadi aku tahu, oh ternyata cara komunikasi dengan supplier itu kayak gini toh. Oh cara komunikasi dengan customer itu kayak gini toh. Oh customer itu nggak setuju itu kayak gini toh. Oh customer itu tipe-tipenya itu kayak gini toh. Ada yang customer yang misalnya dan ini aku baru tahu ya. Contohnya gini ya, misalnya ada customer chat gitu, Kak aku pengen produknya kayak gini. Ternyata customernya itu aku nunggu suamiku gajian, atau aku nunggu suamiku pulang kayak gitu. Dan sampai saat ini itu yang bisnisnya udah tutup, itu nggak ada komunikasi lagi dari dia gitu, nggak ada info lagi, udah customer itu udah hilang ya gitu. Dan dulu aku mikirnya bahwa oh berarti dia masih belum siap, ya udah aku nunggu, nanti akan dihubungi lagi, dan aku nggak hubungin lagi gitu loh. Sampai sekarang pun dia nggak lupa mungkin kayak gitu. Padahal itu kalau misalnya aku bisa ngasih alasan kenapa mereka harus beli sekarang, misalnya aku kasih diskon, aku kasih voucher, aku kasih desakan, oh tapi hanya hari ini kak diskonnya kayak gitu misalnya, atau strategi lainnya kayak gitu. Nah itu mungkin aku akan dapat customer itu. Nah aku taunya dari mana itu penting, ya dari kegagalan itu. Karena itu aku gagal, aku nggak berhasil dapetin customer itu, aku akhirnya nyari tahu, oh ternyata penting ya untuk memberikan alasan kenapa customer harus beli sekarang. Strategi promosinya, cara komunikasi dengan supplier itu, cara komunikasi dengan customer itu penting ya. Nah itu pentingnya gagal itu di sana. Oke? Jadi teman-teman kalau yang pengen mulai bisnis gak usah takut gagal, coba aja dulu.
Dan yang paling penting adalah belajar. Setelah gagal itu belajar. Oh ternyata, dan menyadari oh ternyata ini salah, oh ternyata nggak bisa, oh ya udah aku belajar. Itu yang penting, itu oke. Semoga membantu teman-teman, dan jangan takut gagal, coba aja dulu. Jangan lupa untuk klik tombol like-nya kalau kalian suka, dan follow aku di sosial media aku di sini dan di YouTube aku. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.